Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang TBP kami yang berjudulkan Analisis Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat di Bali, Studi tentang Delik Adat dalam Masyarakat Bali. Kami mengambil studi kasus pemberian sanksi adat kepada pelaku pencurian pratima di Bali. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Ada saya, Resya Stefania Ramadhani, dengan NPM 302421049, yang akan menjelaskan bagian pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Jasmina Akila Anjani dari kelompok 5 dengan NPM 302100078. Perkenalkan, nama saya Ramadan Parerah dengan NPM 30242102291. Saya akan membahas tentang analisis data. Secara umum, hukum adat adalah pendapat kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya disepakati oleh suatu kelompok tertentu. Ada kalanya kepentingan-kepentingan masyarakat itu saling bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang membatasi hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat supaya jangan saling berbenturan. Konflik-konflik adat yang terjadi karena adanya benturan-benturan dengan apa yang telah disepakati bersama serta tertuang dalam awik-awik maupun dalam aturan-aturan adat lain. Konflik-konflik adat ini ada yang bersifat kriminal dan ada pula yang non-kriminal. Konflik adat yang bersifat kriminal yang lazim disebut tindak pidana adat nantinya akan diselesaikan dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses pengadilan formal. Namun demikian, delik adat yang bersifat kriminal ini juga diselesaikan melalui proses pengadilan formal bila mana tidak bisa diselesaikan secara musyawarah. Terhadap konflik adat yang bersifat non-kriminal, penyelesaiannya dalam bentuk usaha untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui proses pengadilan sehingga bukan pidana yang dikenakan, melainkan diselesaikan oleh musyawarah desa dan ada kemungkinan untuk dijatuhkan sanksi adat pada si pelaku. Hukum adat Bali merupakan hukum atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku dari masyarakat adat dalam menjaga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan dengan lingkungannya. Di Bali, dikenal dengan ajaran Trihita Karana. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Adat yang mengganti istilah Desa Pakraman menjadi Desa Adat. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sakriti. Dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat. Tindak pidana seperti pencurian belakangan ini begitu marak terjadi di daerah-daerah, tidak terkecuali di Bali. Bermacam-macam klasifikasi dalam tindak pidana pencurian, mulai dari pencurian biasa dengan kekerasan, dengan pemberatan seperti pencurian di malam hari. Tetapi yang menjadi penarik dari pencurian ketika apa yang menjadi objek kejahatan tidak lagi barang-barang bergerak yang umumnya biasa kita lihat, melainkan benda-benda yang penting seperti bagi masyarakat Bali yang disakralkan. Di Provinsi Bali sangat banyak terdapat benda sakral atau benda yang disakralkan seperti contoh patung-patung, keris, uang bolong, pratima, dan lainnya. Salah satu benda sakral yang menjadi objek pencuri adalah pratima. Dikutip dalam berita online pada beritabali.com yang berjudul yakni pencuri pratima di 8 pura terungkap. Dalam berita disebutkan pencurian pratima terjadi di Kabupaten Karangasem di mana pelaku mengaku telah melakukan aksinya di 8 pura lainnya. Sebelum itu, apa itu pratima? Pratima adalah merupakan benda sakral atau benda yang dipercaya bagi masyarakat umat Hindu di Bali sebagai simbol dalam memuja Tuhan Trihita Karana, sehingga pencurian terhadap pratima merupakan bukan pencurian pada umumnya seperti pencurian biasa terhadap benda-benda lainnya seperti kendaraan bermotor, telepon, dan lain-lain. Pencurian pratima ini tentu memiliki konsekuensi kerugian yang berbeda daripada biasa, di mana kerugian imaterial atau tidak berbenda lebih besar daripada material. Kalau dilihat dari perspektif delik adat sendiri, terdapat beberapa unsur-unsur penting delik, yaitu pertama, adanya perbuatan baik dilakukan oleh perorangan, sebuah kelompok, atau dilakukan oleh pranata adat sendiri. Yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan melanggar norma-norma pada hukum adat. Yang ketiga adalah perbuatan tersebut berdampak lebih dari sekedar tindak pidana biasa, yaitu mengganggu keseimbangan kosmis atau alam semesta dalam masyarakat. Yang terakhir, yang keempat adalah perbuatan tersebut berdampak baik
reaksi dari masyarakat sehingga dapat diberikan sanksi adat. Pada masyarakat adat Bali terdapat yang bernama awik-awik. Awik-awik adalah hukum adat yang membuat aturan adat yang memiliki tujuan dalam menjaga atau mewujudkan keharmonisan antara hubungan manusia dengan Tuhan, yang mereka sebut sebagai perahyangan. Yang kedua, lingkungan atau palemahan, dan manusia itu sendiri yang disebut pawangan. Hukum adat awik-awik digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa adat agar harmonis dan sebagai pedoman awal dalam menerapkan sanksi adat terhadap pidana. Sebagaimana kita ketahui, KUHP di Indonesia saat ini berlaku masih merupakan warisan hukum kolonial Belanda. Salah satu asas penting dalam KUHP adalah asas legalitas, yaitu seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatan telah diatur dalam undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan istilah nullum delictum nulla poena sine lege. Namun, meskipun hukum pidana tidak bersumber pada undang-undang formal, Indonesia juga mengetahui eksistensi hukum pidana adat. Hukum adat ini hidup dan berkembang dalam masyarakat adat. Meskipun tidak tertulis secara resmi, ia mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal, dan seringkali lebih relevan dalam menangani kasus-kasus tertentu di lingkungan adat. Salah satu ciri khas hukum pidana adat adalah sifatnya yang religio magis, artinya pelanggaran tidak hanya berdampak sosial, tapi juga dianggap menggunakan keseimbangan spiritual. Selain itu, hukum adat bersifat komunal, lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan individu. Dan hukum adat biasanya hanya berlaku untuk perbuatan yang nyata, bukan niat atau rencana. Dalam hukum adat, sumber hukum utama adalah kebiasaan turun-menurun, dan delik adat tidak selalu mengikuti asas legalitas seperti KUHP. Artinya, walaupun suatu perbuatan tidak diatur dalam hukum nasional, bisa saja dianggap pelanggaran dalam konteks adat. Sebagai contoh, di Bali pernah terjadi kasus pencurian pratima, yaitu benda sakral dalam upacara Hindu. Dalam KUHP itu hanya dipandang sebagai pencurian biasa saja. Tetapi dalam hukum adat Bali, pencurian ini dianggap mengganggu trihita karana, yaitu hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Maka penyelesaiannya pun bersifat adat seperti pengecualian sosial, denda atau ritual pemulihan spiritual. Dari sini kita bisa melihat bahwa hukum pidana adat tetap memiliki relevansi penting, terutama di masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai budayanya. Oleh karena itu, negara perlu menghormati dan mengakomodasi hukum adat selama tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan nasional. Kesimpulannya adalah pidana adat di Bali memiliki peran yang penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan harmoni spiritual masyarakat adat. Delik adat tidak hanya menilai pelanggaran dari segi material, tapi juga dari segi imaterial, dan dampaknya dapat mengganggu tatanan kosmis dan nilai-nilai budaya. Seperti yang terlihat dalam kasus pencurian pratima benda sakral umat Hindu Bali. Dan dengan demikian, pidana adat dan sanksi adat di Bali berfungsi sebagai instrumen penting dalam melestarikan nilai-nilai budaya, menjaga keharmonisan sosial, dan menegakkan keadilan yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Bali. Sekian dari kami, mohon maaf jika kami ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.